Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi yang pertama yaitu sistem reproduksi manusia. Ya, sistem reproduksi manusia ini adalah bab yang pertama pada kelas 9. Ya, ini kalau kita lihat di gambar, ini ada seorang ayah, seorang ibu dan anaknya. Lalu, apa hubungannya gambar ini dengan sistem reproduksi manusia? Kita lihat dulu peta konsepnya. Sistem reproduksi manusia itu pada pria dan pada wanita. Pada pria meliputi penis, fasa diferensia, testis. Testis ini menghasilkan sperma. Pada wanita terdiri atas vagina, uterus, oviduk, dan oviduk ini menghasilkan ovum. Apabila sperma pada pria dan ovum pada wanita bertemu, maka terjadilah proses fertilisasi. Pada proses fertilisasi ini berkembang, maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Ini adalah proses terjadinya embrio. Kemudian, sistem reproduksi manusia itu dapat mengalami kelainan dan penyakit. Untuk itu, maka sistem reproduksi pria harus dijaga, demikian juga dengan sistem reproduksi wanita harus dijaga sehingga kesehatan organ reproduksi akan tetap terjaga dan kita tidak mengalami kelainan dan penyakit. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada bab yang pertama ini, yaitu sistem reproduksi manusia. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga manusia. Sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Dan mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Ini yang akan kita pelajari. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran pada reproduksi untuk mengeluarkan sperma. Organ-organ sistem reproduksi pria antara lain 1. Testis yang berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua, skrotum berfungsi sebagai kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Yang ketiga, tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Sel interstisial, yaitu sel yang terdapat di testis, berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Penis sebagai alat kopulasi. Fasa diferensia menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Yang kesembilan, kantong sperma berfungsi sebagai tempat menampung sperma. 10. Kelenjar prostat dan kelenjar Goffler menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Jadi ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pria.
Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi pria. Ini adalah gambar kantong kemih. Ini adalah gambar vasa deferentia, kemudian uretra, dan ini adalah penis. Ini merupakan ureter. Kemudian gambar ini vesikula seminalis, kemudian saluran ejakulasi, kemudian kelenjar prostat, anus, ductum epididymis, testis, dan skrotum. Ini adalah gambar reproduksi dari pria. Sekali lagi, ini adalah penis, kemudian uretra, vasa diferensial, kantung kemih. Ureter, vesikula seminalis, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, anus, ductus epididymis, testis, dan skrotum. Ini adalah alat reproduksi pria. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kalau pria tadi sperma, kalau wanita sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ini adalah tuba Fallopi. Kemudian ini ovarium, ini pembuluh darah, ini adalah uterus, ini adalah serviks, dan ini adalah vagina. Ya, ini adalah alat reproduksi wanita. Bagaimana proses fertilisasi atau pembuahan? Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanan ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Nah, ini adalah proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Ini adalah inti dari sperma, ini kepala sperma, ini ekornya. Ini masuk ke dalam inti ovum, ini inti sperma, ini adalah peleburan inti sperma dengan inti ovum. Ini masuk, satu masuk, yang lain sudah tidak bisa masuk. Ini terjadi peleburan antara inti sperma dengan inti ovum. Ya. Kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan embrio? Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut sigut. Sigut terus bergerak dalam saluran telur menuju uterus. Selama pergerakan menuju uterus, sigut membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan sigut menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Nah, ini adalah proses perkembangan sigut setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Yang pertama ini ovum. Terjadi di sini ovulasi di ovarium.
Kemudian terjadi ini fertilisasi sel sperma dan sel ovum campur di sini, masuk. Kemudian di sini perkembangan sikut menjadi embrio. Ini sikut, sikut membelah menjadi 2 sel, menjadi 8 sel, kemudian di sini embrio. Ya. Kemudian embrio menempel pada dinding uterus. Nah, inilah proses sikut setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ini pembuluh darah ibu, kemudian ini anion, ini korion, ini kuning telur. Kemudian ini terbentuklah ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Allantois. Ini adalah proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio pada hari ke-7. Ini, kemudian hari ke-9, dan ini hari ke-16.